warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita bertemu lagi di hari Selasa seperti biasa untuk melaksanakan kegiatan belajar. Nah, sebelum kegiatan belajar berlangsung, alangkah baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya tolong pimpin temannya untuk melaksanakan doa di pagi hari. Si perut. Ya, boleh. Ya ucap. Ayo pimpin temannya berdoa. Pagi hari ini kita akan mempelajari di mata pelajaran PP atau PPKN, melanjutkan pembelajaran kemarin. Kemarin masih ingat kita belajar tentang apa? BPU PKI. Nah, kita akan melanjutkan setelah berakhirnya masa BPU PKI. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah kita bersama-sama akan mempelajari mengenai PPKI terkait sejarah berdirinya, tugasnya hingga sampai berakhirnya tugas dari PPKI tersebut. Nah, sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu PPKI kepanjangannya? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kira-kira ada yang tahu diketuai oleh siapa? Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Nah, jadi PPKI ini juga bagian dari dasar negara. Apa dasar negara kita? Pancasila. Ayo sama-sama kita membacakan Pancasila seperti yang kemarin terlebih dahulu. Sama-sama ya, ikuti ya. Pancasila. Pancasila.
dipimpin oleh hikmat. Dalam kebijaksanaan. Nah, tolong lampunya dimatiin biar ini terlihat. Ya. Bapak punya PPT untuk dijadikan media pembelajaran. Kronologi peristiwa PPKI. Ayo kita belajar. Apa yang terjadi pada tanggal 9 Agustus? Semuanya bawa buku kan? Dibuka ya. Dibuka buku paketnya. Buku PP. Halaman yang pembentukan PPKI halaman berapa? Halaman 7. Kita akan belajar bersama-sama apa yang terjadi pada tanggal 9 Agustus 1945. Nah, perhatikan semuanya. Setelah dibubarkannya BPUPKI, kemarin BPUPKI bubar pada tanggal 6 Agustus 1945. Selang 3 hari, pada tanggal 6 Agustus 1945, Pak Insinyur Soekarno, Pak Dr. Haji Manwidodiningrat, dan Pak Muhammad Hatta itu pergi ke negara Vietnam, ke daerah yang bernama Saigon di Vietnam, untuk bertemu Jenderal Jepang. Ya betul, yang bernama Terauchi. Di situ Terauchi berpidato dan menyampaikan pesan kepada Pak Soekarno ini bahwa Jepang akan selalu mendukung kemerdekaan Indonesia dan secara resmi mendirikan organisasi yang bernama PPKI dan resmi berdiri pada tanggal 9 Agustus 1945. Nah, Pak Soekarno pulang ke Indonesia setelah itu dan membawa pesan. Ada 3 pesan isinya. 1. Pak Insinyur Soekarno dan Pak Muhammad Hatta menjadi ketua dan wakil ketua dari PPKI. Kedua, PPKI mulai bertugas pada tanggal 19 Agustus nantinya. Dan ketiga, pekerjaan akan diserahkan pada panitia serta tidak menuntut waktu pada proses pekerjaannya. Jadi ada 3 pesan yang dibawa dari Vietnam dan resmi berdiri pada tanggal 9 Agustus. Nah, PPKI itu tadi kepanjangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi PPKI ini beranggotakan 21 orang, diketuai oleh Pak Soekarno dan wakil ketuanya adalah Pak DRS Muhammad Hatta. Nah, tujuan dari adanya PPKI itu apa sih? Untuk mempersiapkan dan menyusun dasar negara serta pemerintah Indonesia yang merdeka. Jadi tujuannya itu adalah untuk menggantikan tugas dari BPUPKI dalam menyusun serta mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, ada lebih spesifiknya lagi. Tugas dari PPKI ini adalah untuk meresmikan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Dan juga itu tadi PPKI bertugas untuk melanjutkan kerja dari BPUPKI, seperti memindahkan kekuasaan negara dari pihak Jepang kepada pemerintahan Palestina, negara Indonesia.
Jadi itu tujuannya ya. Tujuannya untuk melanjutkan tugas dari BPUPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia atau mempersiapkan dasar negara Indonesia. Siapa tuh? Nah, kira-kira ya, apa yang terjadi pada tanggal 14 Agustus 1945? Kita akan mengetahui. Ini siapa? Mana Bagas? Pada tanggal 14 Agustus 1945 ada tokoh yang bernama Sultan Syahrir. Sultan Syahrir ini adalah tokoh revolusioner atau tokoh cendekiawan. Tahu nggak cendekiawan itu apa? Cendekiawan itu orang yang pintar, seseorang yang pintar. Jadi Pak Sultan Syahrir ini apa? Pak Sultan Syahrir ini dia berasal dari Padang. Ada yang tahu? Siapa? Ada yang dari Padang? Padang dari provinsi apa ya? Sumatera Barat. Nah, Pak Sultan Syahrir ini orang Sumatera Barat, di mana pada tanggal 14 Agustus ia mendengar melalui radio luar negeri bahwa Jepang itu telah menyerah dari lawannya di Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Kenapa dinamakan Perang Pasifik? Gimana? Nah, betul. Karena perangnya itu berada di Samudra Pasifik. Nah, jadi Jepang pada waktu itu sedang berperang dengan Amerika Serikat dan Jepang akhirnya kalah, sehingga Sultan Syahrir itu mendengar beritanya melalui radio bahwa Jepang itu kalah, sehingga Pak Sultan Syahrir ini bilang ke Pak Soekarno agar kemerdekaan Indonesia itu lebih cepat diumumkan, jangan mengikuti Jepang, karena Jepang membentuk PPKI itu hampir seperti membentuk BPUPKI. Kemarin ada masih ingat alasan kenapa BPUPKI diberikan oleh Jepang? Karena janji dan karena Jepang. Ya, ada satu lagi sebenarnya tujuannya adalah untuk biar bangsa Indonesia itu senang dan bisa membantu Jepang dalam peperangan. Nah, tapi Pak Soekarno itu orangnya setia. Dia tidak mau mendahului, tapi menunggu kepastian dari pihak negara Jepang. Nah, jadi Pak Sultan Syahrir rada kesal atau rada gak sabaran karena Pak Soekarno tetap menunggu kepastian dari pihak Jepang. Yang belakang paham? Paham. Oh iya. Selanjutnya, apa yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945? Pada tanggal 16 Agustus. Oh ya, sebelumnya PPKI ini berdiri ada sekelompok orang yang tidak senang, orang Indonesia tidak senang. Itu dinamakan sebagai golongan muda. Golongan muda. Kenapa disebut sebagai golongan muda? Karena di situ orangnya masih muda dan terlibat dalam kemerdekaan Indonesia. Ada
kenal, itu namanya Adam Malik. Dan Khairul ada di buku. Ayo siapa? 16 Agustus. Khairul Anwar. Ada dua pemuda namanya Adam Malik dan Khairul Saleh. Itu tidak senang dengan dibentuknya PPKI oleh Jepang karena mereka beranggapan bahwa Jepang membentuk PPKI hanya untuk memanfaatkan dan mendapatkan keuntungan. Nah, yang terjadi pada 16 Agustus, jadi ketika ingin memproklamasikan kemerdekaan itu tidak berjalan kayak mulus gitu. Enggak. Pada tanggal 16 Agustus malahan ada peristiwa penculikan. Jadi Pak Insinyur Soekarno pada 16 Agustus itu diculik oleh golongan pemuda. Kenapa diculik? Ya betul. Tujuan dari penculikan ini adalah agar memperingati Pak Soekarno agar tidak selalu menuruti pihak Jepang dan dapat merdeka secara sendiri. Itulah tujuannya, agar Pak Soekarno tidak terpengaruh dengan Jepang dan lebih cepat dalam mengumumkan kemerdekaan Indonesia, lalu berencana memberontak kepada pihak Jepang di Jakarta. Kenapa disebut peristiwa Rengas Dengklok? Karena ya betul, diculik dan dibawa ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu daerah di, ada tahu? Jawa Barat atau di Jakarta? Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, dibawa ke daerah yang namanya Rengas Dengklok, makanya disebut sebagai peristiwa Rengas Dengklok, penculikan Pak Soekarno dan Pak Wawan Hatta oleh golongan muda pada pukul 3 pagi atau 3 subuh. Tahu tadi tujuannya apa? Tujuan penculikan apa? Ya betul. Selanjutnya yang terjadi pada tanggal 17 Agustus. Ada yang tahu ya pasti 17 Agustus. Dan pada akhirnya di tanggal 17 Agustus 1945 Pak Insinyur Soekarno resmi membacakan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul di Jakarta. Siapa yang pernah ke Jakarta? Gimana Jakarta? Rame ya? Kemarin berapa kesini? Macet. Ya. Banyak manusianya, soalnya dia ibu kota. Nah, jadi pada tanggal 17 Agustus Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya melalui apa yang dibaca oleh Pak Soekarno? Ada yang hafal enggak? Ada yang baca? Bukan. Coba ayo sama-sama. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ingin menyatakan kemerdekaan
18 Agustus. Itu salurnya sama ya? Tahu 18 Agustus. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI itu berhasil melaksanakan sidang pertamanya. Sebenarnya sidang pertamanya itu akan dimulai pada tanggal 16 Agustus 1945. Tetapi ada suatu peristiwa apa tadi 16 Agustus? Rangkas Denok. Jadi sidangnya nggak jadi. Soalnya Pak Soekarno dan Muhammad Hatta diculik. Nah, akhirnya terlaksana pada tanggal 18 Agustus 1904 yang menghasilkan keputusan berupa pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi Pancasila secara resmi menjadi dasar negara kita, negara Indonesia, yang tercantum pada pembukaan UUD 1945. Keputusan lainnya adalah, nah ini, Pak Soekarno dan Pak Muhammad Hatta menjadi presiden pertama dan wakil presiden pertama Indonesia itu melalui sidang pertama PPKI. Nah, termasuk juga pengangkatan jajaran para menteri dalam kabinet pemerintahan. Kabinet, ada yang tahu kabinet? Kabinet itu kumpulan menteri. Nah, jadi Pak Soekarno dan Pak Muhammad Hatta menjadi presiden dan wakil presiden melalui apa? Sidang. Melalui sidang. Jadi pada waktu itu bukan kayak sekarang bukan pemilu, tapi masih dirapatkan di sidang. Keputusan yang lainnya apa? Coba tadi yang pertama, menghasilkan keputusan berupa ya betul. Yang belakang paham? Itu tidur. Nah, pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dan pengangkatan Pak Soekarno dan Pak Muhammad Hatta menjadi presiden dan wakil presiden. Itu yang terjadi pada tanggal 18 Agustus. Oh, salah. 18 Agustus. Nah, 18 Agustus siapa nih? Sultan Syahrir. Bulan 18 ya, tanggal 29. Nah, apa yang terjadi pada tanggal 29? Jadi setelah PPKI itu berdiri dan melaksanakan sidangnya dan menghasilkan keputusan, pada tanggal 29 Agustus 1945, PPKI resmi dibubarkan karena tugasnya dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia itu secara sah sudah pada tanggal 29 Agustus 1945. Nah, itulah sejarah kronologi peristiwa dari PPKI. Ada lagi enggak ya? Terima kasih. Nah, besok nanti gantian fotonya siapa? Nanti bapak foto jadian kok. Nanti sini. Oke. Tapi kalau Arya nanti foto lagi. Ya. Nah, kita perjelas lagi ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada. Nah, tadi PPKI berdiri
berdiri pada tanggal berapa? 9 Agustus. Diresmikan di negara. Tadi Pak Soekarno pergi kemana? Yo. Ke Vietnam untuk bertemu Jenderal Gazi. Dan meresmikan PPUPKI. Tujuannya adalah untuk melanjutkan tugas dari PPUPKI dalam mengesahkan warga Indonesia dan mengesahkan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, yang terjadi pada tanggal 14 Agustus tadi Pak Sultan Syahrir, Pak ini Sultan siapa? Nah, tokoh yang dari Sumatera Barat namanya Sultan Syahrir mendengar kabar dari luar negeri bahwa Jepang menyerah atau kalah. Pada tanggal 16 Agustus terjadi penculikan. Ya, ke Rengas Dengklok. 17 Agustus kita merdeka. 18 Agustus. Hasil sidang tadi 18 Agustus apa yo? Ya, betul. PPKI berakhir pada tanggal 29 Agustus 1945. Nah, sekarang kita mau mengerjakan secara kelompok seperti yang kemarin. Tapi ini kelompoknya kayak kebanyakan. Yang satu kelompoknya isinya 8 siapa? Ini 8 ya. Kalian semuanya berapa sih? 32. Jadi 31 nih. Sekarang kalian pisah dulu. Jadi 4 dulu. 4. Tidak, ya dari sini. Iya. Oh gitu Pak. Ini aja 4 dibagi 4 dulu. Biar gak susah nggak? Pisah dulu ya 4. Hah?
2, 3, 4, 5. Ini belum dapat kelompok. Jawabannya itu ada di materi tadi ya yang Bapak jelaskan sama ibu. Apa? Sudah. Bapak kasih waktu 15 menit. 15. Belum lagi presentasinya.
menit lagi. Udah ada yang selesai. Ini maju ditunjuk atau yang kemarin? Lagi. 5 menit lagi. Ya sudah, Agustus tadi Bapak jelaskan di sini. Karena tugasnya sudah berakhir. PKI
Kelompoknya itu sama. Kelompoknya Alia sama aja. Kita tunggu kelompoknya Alben dan speed ya. Satu menit lagi. Udah ya, kita hitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, apa? Kita perwakilan aja dibacakan teman, dibacakan yang keras temannya dia perhatikan. Ayo mulai, perhatikan nomor 1. Ayo belakang, siapa namanya itu?
perhatikan ya. Ada siapa yang masih ngomong? Ayo cepet. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya. Lima terakhir. Semua perhatikan kelompok 6 presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Kita kelompoknya. Jadi kelompok berapa? 2. Kelompok 2 sama 3 ibu dan kami yang sebelah sana. Selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4 maju
kelompok 2 presentasi kembali ke tempat duduknya masing-masing. Mana lagi temannya, ayo. Bentar, ayo diam semua. Kelompok 3. Kelompok 3 diam. Oke, semuanya kembali ke tempatnya masing-masing. Perhatikan semuanya. Tadi banyak yang lupa ya. Sama tanggal 29 Agustus. 29 atau 26? Oke, 29 Agustus itu berakhirnya masa PPKI, cuma tadi tidak ada di buku. Nah, ada juga yang khususan tadi katanya di tanggal 18. 18 itu ada apa? Ya, betul. Sidang pertamanya menghasilkan keputusan pengesahan Undang-Undang Dasar dan pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden. Nah, semua siapkan bukunya, buku tulis. Bawa? Ayo bawa. Ada 5 soal. Pakai kertas aja. Ada 5 soal pilihan ganda. Dijawab A, B, C-nya aja ya. Langsung. 5.
Ya, A, B, C-nya aja ya. Sudah ya. A, B, C-nya aja. 5, 4, 3, 2. Oke. Udah ya. Ini yang terbaru dibanding kemarin. Kalau yang A ada yang dari BPKI, ada jenderal yang dari BPKI, ada jenderal sendiri. Dia udah punya masing-masing tuh. Dan gampang kok. Gampang loh. Dan iya. Dikutai oleh ayo. Jangan berisik. Jangan berisik. Ini soal lo, jangan berisik. Ya. Udah kok. Ya. Ya sudah, bukunya kasih nama, udah kasih nama. Kumpul kan di meja ini bentar. Ayo, buku apa kan? Buku kan nih. Emang ada matematika? Tuh, bagus nggak matematika? Buku kan di depan nanti bapak nilai. Kasih nama lo ya. Ya tahu ini jam berapa sih kayaknya? Hari ini tak kembalikan.
Siapa jenderal yang meresmikan tadi? Kita dari pihak Jepang. Nah, ingat ya. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Jawab tidak. Sekarang Bapak yang nanya. Bapak mau nanya. Nggak kenal. Jangan guys kan. Ocha mana Ocha? Bapak ingin nanya Ocha, pada tanggal 16 Agustus ada apa? Tuh. Ocha, Bapak mau jawab? Sultan. Tadi PPKI berakhir tanggal berapa? Ya Bapak tunjuk yang ngomong ya. Ini siapa pakai topi belakang? Rama. Tadi yang mendengar radio luar negeri bahwa Jepang kalah siapa namanya? Yamamoto. Namanya kayak temenmu kok. Rama. Sultan siapa? Sultan Syahrir. Tadi Sultan Syahrir orang mana? Dari mana dia? Padang. Siapa pernah ke Sumatera Barat? Ada yang pernah ke Sumatera Barat? Sumatera Barat itu tempatnya rendang. Apa suka rendang? Nah, itu. Siapa sih masak sih? Nah itulah hari ini. Tadi kita belajar mengenai PPKI. Nah, ada yang ingin ditanyakan nggak? Kalau tidak, Bapak akhiri. Tapi belum istirahat. Ya sudah, Bapak akhiri ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah.